Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita saat ini akan membahas tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Surat yang sepertinya populer, ya, atau surat favorit hampir kebanyakan kaum muslimin mungkin, ya. Surat Al-Ikhlas ini surat yang seperti yang kita katakan yang pendek, surat yang menjadi favorit kaum muslimin, ya, bahkan surat yang barangkali yang paling kita cintai di antara surat-surat Al-Quran. Kenapa? Ya, karena kita sering membacanya berulang-ulang. Bahkan di antara hafalan surat-surat Quran yang paling kita banyak, ya, menghafalnya adalah surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian juga surat yang paling banyak kita baca dalam salat-salat kita, ya. Maka ini tentunya surat yang betul-betul favorit bagi setiap muslim. Langsung saja kita memulai tafsir surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama adalah bahwa surat Al-Ikhlas atau surat yang juga dikenal dengan surat Qul huwallahu ahad atau surat Qul hu, ya, surat yang diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah, atau surat ini disebut dengan surat Makkiyah, yang juga disebut oleh para ulama surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul. Dan surat ini terdiri dari 4 ayat, ya, setiap kita hafal insyaallah, ya. Kemudian tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, atau asbabu nuzuli hadis surah, ya. Apa sih sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini? Maka terdapat beberapa riwayat hadis Nabi SAW yang meriwayatkan tentang sebab nuzuli hadis surah, ya. Namun mayoritas riwayat-riwayat hadis yang meriwayatkan sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini umumnya adalah dhaif, umumnya adalah lemah. Namun banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau kemudian menghasankan derajat hadis ini, atau hadis yang meriwayatkan tentang sabab nuzul surat Al-Ikhlas ini li ajli ta'addudi turuqih, karena banyaknya jalan, ya, karena banyaknya jalan-jalan periwayatan hadis yang berkenaan dengan sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, sehingga sebagian para ulama kemudian menghasankan hadis ini. Seperti siapa contohnya? Adalah Imam Ibnu Hajar atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga seperti Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Ad-Dur Al-Manthur, beliau juga menghasankan hadis yang berkenaan dengan sebab nuzulnya surat Al-Ikhlas ini. Juga di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani juga di antara yang kemudian menghasankan derajat hadis yang berkenaan dengan sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, ya, sehingga bisa kemudian dijadikan hujjah untuk menunjukkan sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas ini. Tentunya kita tidak akan menyebutkan semua riwayat yang menyebutkan atau menjelaskan sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Kita akan sebutkan 2 riwayat. Yang pertama dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, yang beliau menyebutkannya dalam fil asma wa sifat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna al-yahud
ja'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi saat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya disebutkan dalam riwayat ini Ka'ab bin Ibn al-Ashraf, kemudian Huyai bin Akhtab, di mana orang-orang Yahudi saat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak memanggil Rasulullah, ya, karena mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Faqalu ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbaka alladhi ba'athak. Di mana Yahudi-Yahudi ini mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, sif lana rabbak, jelaskan, kamu sebutkan wahai Muhammad bagaimana tentang Tuhanmu itu. Sif ini maksudnya adalah menyebutkan ciri-cirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang Yahudi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ingin bagaimana Rasulullah menggambarkan Tuhannya ini yang telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian fa anzalallahu ta'ala hadis surah, maka Allah turunkanlah surat ini, ya, sebagai jawaban atas apa? Atas pertanyaan dan permintaan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang meminta agar Nabi menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Mereka mengira apakah Allah itu makan, minum dan seterusnya. Mereka ingin seperti itu, menggambarkan, ya, sejelas-jelasnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Tirmidzi, ya, di mana Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. An Ubay bin Ka'ab anna al-musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana hadis ini dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya orang-orang musyrik pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa perkataan orang-orang musyrik ini kepada Rasulullah? Unsub lana rabbak, kamu jelaskan wahai Muhammad, ya, tentang Tuhanmu. Ya, maka Allah kemudian menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Lalu Allah jelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah sebab turunnya surat Al-Ikhlas, karena merupakan jawaban dari permintaan dan pertanyaan orang-orang musyrik yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang siapa Tuhannya, siapa Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sebelum kita kemudian menjelaskan atau menyebutkan tafsir setiap ayat dari surat Al-Ikhlas ini, maka kita akan menyebutkan terlebih dahulu apa keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, kenapa sih banyak orang suka membaca surat Al-Ikhlas, ya? Termasuk kita mungkin, ya. Sebetulnya apa motivasi kita juga, ya? Sebetulnya kita perlu bertanya ini, apa motivasi kita kok kita suka mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam salat kita? Bahkan kalau kita mungkin disuruh maju untuk menghafal, maka surat Al-Ikhlas yang kita akan hafal. Ya, ada apa ini, ya? Apa kita sama dengan pandangannya para sahabat? Nanti kita akan jelaskan bagaimana para sahabat, ya, kenapa suka mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini. Ternyata ini bukan kebiasaan kita saja. Ternyata ada kebiasaan sebagian para sahabat suka mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Ya, maka kita perlu tahu ini. Yang pertama adalah bahwasannya surat Al-Ikhlas ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa keutamaan surat Al-Ikhlas diantaranya adalah di mana di dalamnya
menjelaskan tentang sifatul Rahman, tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kemudian yang kedua adalah di mana mencintai surat Al-Ikhlas, sebab di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas dan kemudian kita mengulang-ulangnya semata-mata karena kita mencintai surat Al-Ikhlas, kita mencintai kandungan yang terdapat di dalamnya, yang diantaranya adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang mulia. Kemudian juga kandungannya yang mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akan menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mengutus seseorang dalam rombongan pasukan. Ya, di sebuah rombongan pasukan, maka diutus seorang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpinnya. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihi fayakhtatim bi qul huwallahu ahad. Kemudian orang ini dia biasa mengimami jamaahnya, mengimami sahabat-sahabatnya. Ya. Atau dia selalu mengimami sahabat-sahabatnya dalam salatnya, yang dia mengakhiri bacaan salatnya itu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi setelah Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah dia juga baca Al-Ikhlas. Dia tutup dengan Al-Ikhlas. Ya. Falamma raja'u, maka tatkala rombongan itu pulang, ya, pulang dari peperangan, zakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ceritakan tentang si fulan ini yang kalau sholat mengimami mereka yang dibaca ada surat Al-Ikhlas. Ya, setiap sholat yang dibaca surat Al-Ikhlas. Ya. Maka disampaikan, ya, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada orang-orang yang menceritakan hal ini, saluhu, kata Nabi, tanya kepada orangnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada orang tersebut. Li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Apa tujuannya, kata Nabi? Apa maksudnya dia melakukan yang demikian itu? Ya, kenapa dia baca surat Al-Ikhlas terus? Tanya sama orang itu. Apa alasannya? Ya, Nabi suruh menanyakan kembali kepada orang-orang yang melaporkan tentang si fulan ini yang mengimami mereka dengan membaca surat Al-Ikhlas. Maka kemudian mereka pun datang menanyakannya. Fasa'aluhu faqala, maka mereka pun kemudian bertanya, menanyakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu pun mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Maka orang itu pun kemudian menyebutkan alasannya kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Maka dia katakan, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu, kata dia, adalah mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku mencintai untuk membaca surat ini. Aku suka, aku cinta dengan surat ini. Kenapa? Sehingga aku membacanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkan, kata Nabi,
sampaikan kepada si fulan ini, kata Nabi SAW, bahwasannya Allah mencintainya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kita lihat ya. Ini sahabat ini, dia membaca selalu dalam setiap rakaat salatnya setelah surat Al-Fatihah mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Ya, ternyata ya dia menyebutkan alasannya karena di dalamnya mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang mulia. Kemudian juga dia membacanya karena mencintai surat Al-Ikhlas ini. Karena dia cinta dengan surat ini. Kenapa dia selalu membacanya? Maka Nabi kemudian mengatakan, kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, kalau kita juga seperti ini, ya, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas bukan karena nggak ada yang dihafal kecuali surat Al-Ikhlas, ya. Jadi para sahabat tentunya tidak seperti ini, ya. Para sahabat bukan berarti tidak ada yang dihafal, ya, sebagaimana umumnya kaum muslimin, ya, atau banyaknya kaum muslimin kenapa membaca surat Al-Ikhlas, karena nggak ada yang dihafal kecuali surat Al-Ikhlas. Tapi para sahabat alasan mereka ya mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, ya, dan selalu mengakhiri, menutup bacaan salat mereka dengan Al-Ikhlas, karena ternyata bukan karena mereka nggak hafal surat yang lainnya, tapi karena mereka betul-betul mencintai surat ini dan apa yang terkandung di dalamnya. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan bukan saja mencintai membaca surat Al-Ikhlas adalah sebagai sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya. Bahkan juga Nabi pernah menjamin sahabat yang lainnya yang juga ternyata mencintai surat Al-Ikhlas, yang dia berulang-ulang membacanya dalam salatnya, bahkan di mana Rasulullah menjamin bahwasannya kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas ini sebab di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansar ya'umuhum bi Masjid Qubah. Ya, di mana ada seorang, kata dalam riwayat Anas ini, kata Anas bin Malik, ada seseorang dari Ansar, orang Madinah berarti, ya, di mana orang ini ya ummuhum fi Masjid Qubah. Orang ini biasa mengimami orang-orang kaum muslimin di Masjid Qubah, ya. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salatih mimma yaqra'u bih. Dan setiap, ya, orang ini membuka surat, ya, yang dia baca dalam salatnya, ya, dari bacaan-bacaan salatnya yang dia biasa membacanya, maka dia selalu memulainya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Ya, jadi orang ini setiap mengimami selalu membuka terlebih dahulu surat yang dia baca setelah membaca surat Al-Fatihah, ya, sebelum membaca surat yang lainnya. Itu adalah dia buka dengan surat Al-Ikhlas, ya. Wa kana yasna thumma yaqra suratan ukhra ma'ah, lalu kemudian baru dia membaca surat yang lainnya, ya. Bisa dipahami jamaah, ya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, maka sahabat ini, ya, ketika mengimami, dia memulai membaca surat Al-Ikhlas, baru kemudian surat yang lainnya. Misalnya dia baca Al-Ikhlas, setelah itu baca surat Al-Baqarah misalnya, ya, beberapa ayat surat Al-Baqarah. Atau setelah surat Al-Ikhlas dia baca surat Al-Kafirun misalnya, ya. Kemudian dia melakukan ini, wa kana yasna' dzalika fi kulli rak'ah, ya. Dia membacanya di setiap rakaat. Di setiap rakaat kalau dia mengimami Al-Ikhlas baru surat yang lainnya. Itu dia lakukan setiap rakaat. Fakallamahu ashabuh, maka sahabat-sahabat lain kemudian, ya,
mengatakan kepadanya, ya, mengajak bicara kepadanya. Ya, apa yang dikatakan para sahabat yang lainnya kepada imam ini? Innaka taftati bihadhi surah thumma la tara anna tajzi'uka hatta taqra bi ukhra. Lalu kemudian orang-orang para sahabat yang lain kemudian menasihati orang ini, mengingatkan orang ini, sungguhnya engkau selalu membuka, ya, atau memulai, ya, dengan surat Al-Ikhlas ini. Thumma la tara anna tajzi'uka, dan kemudian engkau seakan-akan menganggap bahwa surat Al-Ikhlas itu tidak mencukupkan engkau. Seakan-akan surat Al-Ikhlas yang engkau baca ini itu nggak cukup sampai engkau membaca surat yang lainnya. Ya, artinya jarang ya orang melakukan perbuatan ini. Ini kenapa para sahabat yang lainnya kemudian menegur imam ini? Ya, karena mungkin mereka tidak pernah mendengar Nabi seperti itu. Nggak pernah mendengar Nabi SAW selalu membuka surat itu dengan surat Al-Ikhlas, kemudian baru surat yang lainnya. Ya, kenapa sehingga para sahabat ini komplain, ya, dengan imamnya? Ya, seperti kita mungkin banyak juga komplain, ya, kalau imamnya bacanya kok aneh-aneh nih, kenapa baca begini? Ya, maka para sahabat juga begitu. Ya, ketika dilihat imam ini kok baca Al-Ikhlas, lalu kemudian baca surat yang lainnya, seakan-akan nggak cukup dengan surat Al-Ikhlas saja. Kalau tadi yang pertama kan surat Al-Ikhlas saja, ya. Kalau tadi dari riwayat yang pertama itu, ini orang mengimami dengan surat Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi yang ini, yang berdua ini, ya, Imam Masjid Quba ini bukan saja dia mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaatnya, tapi dia menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai surat yang pertama dia baca, lalu kemudian surat yang lainnya. Ya. Sehingga para sahabat, ya, menganggap orang ini seakan-akan surat Al-Ikhlas itu nggak cukup dia baca sehingga sampai dia membaca surat yang lainnya. Ini maksudnya. Lalu kemudian sahabat-sahabat kemudian mengatakan, fa imma taqra'u biha wa imma an tada'aha. Ya. Engkau bisa mencukupkan hanya membaca surat Al-Ikhlas, ya, atau engkau meninggalkannya dan engkau baca surat yang lainnya. Ya, jadi dinasihati yang para sahabat yang lainnya. Ya, jadi pilihannya, kata sahabat-sahabat ini, ya, engkau bisa, ya, membaca surat Al-Ikhlas saja sudah mencukupkan bagimu, dan engkau tinggalkan membaca surat yang lain, ya, atau engkau tinggalkan surat Al-Ikhlas dan engkau baca surat yang lain. Ini, ya, masukan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya. Lalu apa kata imam ini? Imam ini mengatakan kepada sahabat-sahabat yang menegurnya ini, ma ana bitarikiha, aku tidak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas, kata dia ini. Ya, dia katakan kepada sahabat-sahabat yang menegurnya ini, ma ana bitarikiha, ya, saya nggak mau meninggalkan apa yang telah saya lakukan. Ya, kebiasaan yang dilakukan ini, termasuk membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dia kalau mau baca surat lain, dia harus baca surat Al-Ikhlas. Dia nggak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas. Ya. Lalu dia katakan kembali kepada sahabat-sahabat yang menegurnya, in ahbabtum an a'ummakum bidzalik fa'altu. Kalau kalian suka aku mengimami kalian dengan caraku ini, maka aku akan lakukan, tetap lakukan. Dia dikasih tawaran ini sama imamnya. Kalau antum suka ana jadi imam antum, ya, dengan apa yang ana telah lakukan, maka aku akan tetap jadi imam antum. Aku akan tetap mengimami kalian. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian nggak suka, saya akan meninggalkan kalian. Cari imam yang lain, kata dia. Masya Allah. Orangnya keras juga nih, ya, berarti, ya, teguh pendirian ini, ya. Masya Allah, syaklak. Ya. Namun para sahabat, ya, wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Namun mereka sayangnya melihat orang ini adalah orang yang paling utama di antara mereka. Ya, sayang ini orang paling afdal di antara kita. Ya, kalau enggak ditinggalin mungkin sahabat-sahabat ini, ya. Jadi ini wa karihu ayya ummahum ghairuh. Ya, dan mereka juga nggak suka kalau ada ya selain dia yang mengimami. Jadi dia suka, ya, mereka suka sebetulnya jadi ini yang jadi imam. Ya. Sebetulnya sahabat-sahabat yang menegur ini sebetulnya suka dengan, ya, si fulan ini menjadi imam mereka. Bahkan mereka nggak suka kalau ada orang yang menggantikannya. Ya, falamma atahumun nabi, maka tatkala Nabi datang kepada mereka.
Ya. Ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka segera mengabarkan kepada Nabi SAW tentang hal ini. Oh, ini kebetulan ada Nabi ini, kita kabarin nih, fulan nih, biar dinasihati sama Nabi. Maksudnya gitu ya. Mungkin berharap dengan Nabi datang, Nabi bisa menasihati orang ini. Karena fulan ini nggak mempan ya dinasihati sama teman-temannya, sahabat-sahabat kita nggak mempan menasihati si imam ini. Maka mungkin barangkali Nabi yang menasihati, dia akan berhenti melakukan perbuatannya ini. Faqala, maka Nabi SAW kemudian setelah dikabari tentang si fulan, si imam ini, Nabi kemudian mengatakan kepada si imam ini, ya fulan, wahai fulan, ya, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk. Ya, ini hadisnya agak sedikit panjang ini ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ma yamna'uka, apa yang menghalangimu wahai fulan untuk melakukan apa yang para sahabatmu menyuruhmu. Sahabatmu tadi menyuruh apa namanya? Apakah dengan hanya mencukupkan membaca surat Al-Ikhlas tanpa membaca surat yang lain, ya? Atau engkau meninggalkan surat Al-Ikhlas dan membaca surat yang lain? Ya. Maka Nabi tanya sama orang ini setelah diceritakan ini, apa yang menghalangi wahai fulan untuk mengerjakan apa yang para sahabat itu perintahkan? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah, dan apa yang membuatmu terus menerus, ya, apa yang membuatmu terus menerus membaca surat Al-Ikhlas ini dalam setiap rakaatnya? Ya, apa motivasinya? Apa alasannya? Maka orang ini, imam ini mengatakan, faqala inni uhibbuha. Maka imam ini mengatakan, sungguhnya aku betul-betul mencintainya. Sungguhnya aku betul mencintai surat Al-Ikhlas ini wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda kemudian, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Maka kecintaanmu kepada surat ini, kata Nabi SAW, menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ini dalil yang kedua. Kemudian keutamaan yang lainnya, semua ini hadis adalah hadis-hadis sahih, ya, diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian keutamaan yang lainnya dari surat Al-Ikhlas ini, di mana surat Al-Ikhlas merupakan surat yang sebanding, ya, atau setara dengan sepertiga Al-Quran, sulusul Quran. Ya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, itu sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan diantaranya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Ya. Di mana Abu Sa'id mengatakan ada seseorang yang mendengar orang lain membaca surat qul huwallahu ahad, yuraddiduha, di mana orang ini mengulang-ulang surat Al-Ikhlas yang dibacanya. Ya, kalau tadi dalam salat, ini bukan dalam salat ini ya. Ini ada orang yang dia dengar saudaranya orang lain membaca surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, yang dia ulang-ulang bacaannya. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala di pagi hari datanglah ia kepada Rasulullah. Ya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lah. Maka dia ceritakan ini kepada Rasulullah, bahwasanya ada fulan yang dia baca surat Al-Ikhlas, dia ulang-ulang terus. Ya, kayak enggak ada bacaan yang lain, ya. Wa kana ar-rajul yataqaluha. Ya, di mana orang yang lelaki yang melapor ini dia merasa kok ya sedikit amat yang dibacanya. Kok enggak ada surat yang lain apa? Ya, apa enggak ada surat yang lain yang dia hafal, yang dia bisa baca? Kenapa dia ulang-ulang surat Al-Ikhlas? Ya, seakan-akan orang ini menganggap remeh, ya. Karena apakah enggak ada hafalannya kecuali Al-Ikhlas sehingga dia harus mengulang-ulang bacaan ini? Ya.
Maka bagaimana respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ini menceritakan ada saudaranya yang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini, yang dia anggap kok kayak nggak ada hafalan lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dil thulutsal Qur'an." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demi nyawaku yang berada di tangan Allah. Ya, Nabi bersumpah, dan demi nyawaku yang berada di tangannya Allah Jalla wa'ala, innaha ta'dil, sungguhnya surat Al-Ikhlas, kata Nabi, dia betul-betul menyamai, ya, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Ya. Namun jangan kita salah paham jamaah sekalian, ya, kemudian kita mencukupkan untuk menghatamkan Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ana sudah khatam, alhamdulillah hari ini. Kok bisa? Kayaknya baru cuma 5 menit duduk sama anak, aku sudah khatam, misalnya gitu ya. Dia baru duduk, kita duduk sama si fulan 5 menit, ya, lalu lapor sama kita, ana alhamdulillah baru saja ana khatam Al-Quran. Kenapa? Ya, kan kata Nabi SAW, membaca surat Al-Ikhlas itu kalau 1 kali sepertiga Al-Quran. Berarti kalau anda baca 3 kali, berarti anda khatam baca Al-Quran. Masya Allah, bukan. Ya, tentunya bukan ini maksudnya. Tapi memang sebagian para mengatakan pahalanya. Ada sebagian para mengatakan bahwasannya orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, ya, maka pahala yang dia dapatkan itu seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Atau juga kata para ulama, sepertiga Al-Quran dimaksud adalah karena surat Al-Ikhlas ini mengandung sepertiga apa yang dikandung oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung 3 bagian, kata Nabi SAW, yang diantaranya ahkam, akhbar, dan tauhid. Itu berkenaan dengan hukum-hukum, kemudian berkenaan dengan kisah-kisah, kemudian berkenaan dengan tauhid. Ya. Maka surat Al-Ikhlas adalah mengandung at-tauhid, mengandung sepertiga apa yang dikandung oleh Al-Quran, yaitu apa? Tauhid. Ini yang dikandung oleh surat Al-Ikhlas. Ya. Ya. Juga kemudian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang lainnya, di mana Nabi SAW juga pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Aya'jiz ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah." Di mana Nabi SAW mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Ini Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Ya. Fashaqqa dzalika alaihim. Ya, tentunya ini membuat mereka merasa berat tentunya. Tentunya membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam itu berat ya. Apa ada antum ya, apa ada di antara kita yang pernah membaca dalam setiap malam itu sepertiga Al-Quran? Ada gak? Ya. Ada gak Pak Rahmat? Ya. Ya. Ada jamaah yang kalau setiap malam dia menghabiskan setiap malamnya sepertiga Al-Quran. Ada gak? Ya, ini pernah ditanya sama Nabi kepada para sahabat. Apakah tidak mampu, kata Nabi, salah seorang di antara kalian membaca setiap malam itu sepertiga Al-Quran? Ya, karena Nabi menanyakan ini tentunya berat tentunya. Ya, ini pertanyaan yang dimaksud adalah, ya, Nabi tentunya ya mengetahui bahwasanya para sahabat berat untuk menghabiskan setiap malam sepertiga Al-Quran. Wa qalu, maka para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ayyuna yutik dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Enggak ada mungkin ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya, Nabi menyebutkan Allahul Wahidus Samad thulutsul Quran. Kata Nabi, membaca surat Al-Ikhlas itu sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, tapi lagi-lagi kita katakan ini bukan maknanya adalah
kemudian orang itu mengatakan menghatamkan Al-Quran karena dia telah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, ya, tidak, ya, tidak. Maka nanti akan ada orang-orang tidak membaca Al-Quran kecuali hanya Al-Ikhlas. Taib. Kemudian juga dalil yang lainnya tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini, ya, di antara surat yang ketika kita membacanya maka menjadi sebab dengan izin Allah melindungi orang yang membacanya dari keburukan-keburukan, ya. Jadi maka di antara surat yang disebut oleh para ulama dengan surat Al-Mu'awwidzat, surat perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan, maka di antara surat Al-Ikhlas, selain 2 surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas juga di antara surat Al-Mu'awwidzat, surat yang dengan izin Allah melindungi orang yang membacanya dari berbagai keburukan, ya. Maka riwayatnya dari hadis Uqbah bin Amir, di mana beliau mengatakan, baina ana aqud bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatah, ketika aku menuntun kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, dalam sebuah peperangan. Idz qala, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Uqbah qul, wahai Uqbah katakan, fastamta'tu, ya, fastama'tu, maka aku pun menyimak, ya. Apa maksud Rasulullah SAW mengatakan demikian? Kembali Rasulullah mengulangi ucapannya, ya Uqbah qul, wahai Uqbah ucapkanlah. Maka aku pun kembali menyimak sampai Nabi mengucapkannya 3 kali. Faqultu ma aqul, lalu Uqbah kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ma aqul, apa yang aku harus ucapkan ya Rasulullah? Faqala qul huwallahu ahad, engkau ucapkan qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi membacakannya sampai selesai. Lalu kemudian Uqbah pun membaca, ya, membaca seperti apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kemudian membaca surat Al-Ikhlas, menamatkannya, lalu membaca surat Al-Falaq, ya, kemudian surat An-Nas. Maka aku pun, kata Uqbah, membaca bersama Nabi, ya, dan menghatamkan ketiga surat itu. Lalu Nabi mengatakan, ma ta'awwadza bimithlihinna ahad. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengan ketiga surat ini. Yang artinya apa? Dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan. Ya, jangan berarti Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Juga di antaranya disebutkan dalam hadis yang lain bahwasannya membaca surat Al-Ikhlas sebab, ya, kalau itu dia masukkan ke dalam doanya atau dia sertakan dalam doanya, ya, ketika orang itu berdoa dan dia sertakan membaca surat Al-Ikhlas, maka akan menjadi sebab dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ini kita, ya, kalau bisa kita sertakan membaca surat Al-Ikhlas dalam doa-doa kita. Maka hadisnya disebutkan dalam riwayat yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwa Rasulullah suatu ketika pernah masuk dalam masjid. Idza rajulun qad qada salata wa huwa yatashahhad, kemudian tiba-tiba masuklah, ya, idza rajulun, kemudian ada seseorang yang dia baru saja selesai dari salatnya, ya. Dia dia telah selesai dari salatnya dan ia sedang bertasyahud saat itu. Faqala, lalu kemudian dia berdoa dalam tasyahudnya itu, ya, dalam akhir salatnya itu, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidus samad, bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lah thalathan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masuk ke dalam masjid dan melihat ada seorang yang baru saja menyelesaikan sholatnya, hampir menyelesaikan sholat, maksud di sini ya, dia sedang bertasyahud saat itu. Kemudian orang ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berdoa, dan di dalam doanya itu orang ini menyertakan surat Al-Ikhlas dalam doanya. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, bi annakal wahidul ahadus samad, bahwasannya engkau ini al-wahidul ahadus samad, zat yang maha esa, tempat segala makhluk menuju kepada engkau, bergantung atas semua hajat-hajatnya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada satupun yang setara sebanding dengannya. Agar engkau mengampuniku ya Allah, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Rasulullah ketika mendengar orang ini berdoa dengan doa ini, Rasulullah kemudian mengatakan sebanyak 3 kali, qad ghufiralah, sungguh dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak 3 kali. Subhanallah. Ya. Juga dalam hadis yang lain ada orang yang berdoa dengan doa yang sama yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semisal dengan doa tadi. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, faqala laqad sa'alta Allah. Ya, ada seorang yang didengar sama Nabi membaca doa seperti doa tadi. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada orang yang berdoa ini, laqad sa'alta Allah bil ismil ladzi idza su'ila bi a'ta. Sungguh engkau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung, yang apabila dia diminta dengan nama itu, maka niscaya dia akan memberinya. Yang apabila dia didoakan dengan doa itu, ya, maka dia pasti akan mengijabahnya. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan keutamaan yang lainnya di surah Al-Ikhlas. Sebab di mana doa seorang hamba itu, ketika dia berdoa dan menyertakan surat Al-Ikhlas dalam doanya, sebab doanya mustajab, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, keutamaan surat Al-Ikhlas ini di antara surat yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Nabi membaca dalam 2 rakaat salat tawaf, ya. Salat tawafnya Nabi, kalau kita umrah, haji, setelah kita melakukan tawaf itu disunnahkan melakukan salat 2 rakaat ya, Pak ya. Ya, disunnahkan salat 2 rakaat. Ya, maka 2 rakaat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di rakaat yang kedua itu Nabi membaca surat Al-Ikhlas selain Al-Kafirun. Ya, jadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Sebagaimana riwayat dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah qul huwallahu ahad fi raq'atay tawaf. Rawahu Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas, ya, ketika mengerjakan 2 rakaat tawaf, dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, jadi tidak lebih utama tentunya kalau antum salat tawaf, ya, salat 2 rakaat tawaf, antum baca surat Al-Baqarah nggak lebih utama. Ya, karena yang paling utama dalam beribadah kepada Allah adalah dengan ittiba. Ya, maka seafdal-afdalnya ibadah apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita hafal surat Al-Baqarah, maka surat Al-Baqarah yang kita baca di dalam 2 rakaat tawaf ini tidak lebih afdal dengan membaca surat Al-Ikhlas, karena itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebaik-baiknya ibadah adalah ittiba. Ya. Kemudian juga di antara yang Nabi membacanya dalam 2 rakaat qabliyah fajar. Ya, juga Nabi membacanya dengan Al-Kafirun pada rakaat yang pertama.
Kemudian rakaat yang kedua Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau antum mengerjakan salat qabliyah subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang kita tahu bahwasanya Nabi pernah mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Sampai para sahabat ketika mendapatkan uzur untuk melakukannya, beliau qadha setelah salat subuh itu sendiri. Saking nggak pengen ketinggalan mendapatkan keutamaan yang begitu besarnya. Maka Nabi SAW pada 2 rakaat ini Nabi membaca yang pertama Al-Kafirun dan yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian juga Nabi membacanya pada 2 rakaat ba'diyah maghrib. Nabi juga membacanya, jadi ini keliru mungkin yang kita perlu luruskan. Mungkin ada banyak imam masjid yang ketika mengimami sholat maghrib itu mereka membaca Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Padahal ini adalah dibaca oleh Nabi SAW pada sholat sunnahnya, pada ba'diyah maghribnya, Jadi justru yang sunnahnya itu bukan pada sholat maghribnya, tapi yang dibaca oleh Nabi SAW dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas yaitu pada 2 rakaat ba'diyah maghrib, bukan pada sholat maghribnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bahkan didengar oleh Ibnu Umar membaca dalam 2 rakaat salat fajar dan 2 rakaat setelah maghrib sebanyak 20 lebih. Nabi membaca dengan qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Jadi ini keliru, ini perlu diingatkan kita juga bingung kenapa kok membacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas terus salat maghrib. Ternyata mungkin salah dalam memahami yang sebenarnya, bahwasanya yang dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu pada ba'diyah maghrib, bukan pada salat maghribnya. Itu diantaranya. Taib. Sekarang kita masuk ke dalam tafsirnya, surat Al-Ikhlas yang 4 ayat yang pendek. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mukhatab dalam surat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Apa maksudnya? Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, huwallahu al-mutafarrid bil uluhiyah wal rububiyah wal asma was sifat la yusyariku ahadun fiha. Maka maksud dari ayat yang pertama ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat, yang tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal itu. Apa itu tauhidul uluhiyah? Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam uluhiyahnya? Sebagaimana para ulama menjelaskan ketika menjelaskan tentang tauhidul uluhiyah, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, atau bagaimana kita mengesakan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa definisinya? Yang diantaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi at-taqarrub. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba yang dikerjakannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah adalah
mengesahkan Allah dalam semua perbuatan kita sebagai seorang hamba yang kita melakukannya dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua perbuatan tentunya, tapi semua perbuatan yang kita kerjakan dalam rangka kita bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang lainnya kata para ulama adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Seperti apa contohnya? Ya, apa contoh perbuatan seorang hamba yang dia lakukan dalam rangka bertakarrub kepada Allah? Ya. Makan ibadah bukan? Bukan ya. Ya, apa contohnya misalnya perbuatan hamba berdoa? Ya. Tentunya kita mengetahui bahwasannya seorang hamba ketika dia berdoa, ya, maka dia dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Berarti pada saat dia berdoa, ya, maka seorang hamba ketika berdoa, maka dia tidak boleh menyerahkannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dia betul-betul mengesahkan Allah, dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, ya, berarti dia betul-betul tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengesahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan apa? Tauhid uluhiyah. Ya, maka tidak dikatakan orang itu mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia beribadah, dia berdoa kepada selain Allah misalnya. Ya. Berarti dia tidak meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ya. Ya, karena para ulama seperti seperti Imam Nasiruddin As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika menafsirkan kul itu artinya ucapkan dengan yakin dan mengetahui makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya, bagaimana kita meyakini Allah Maha Esa itu? Maka di antaranya apa? Dengan meyakini keesaan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Ya, apa itu tauhid rububiyah? Ifradullahi ta'ala bi jami'i af'alihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Ya, kalau tadi uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukannya dalam rangka bertakarrub. Ya, atau makna lainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu perbuatan hamba yang dia wajib esahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Adapun rububiyah adalah kalau tadi uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba yang dikerjakannya dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Adapun rububiyah mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan. Apa contoh perbuatan Allah? Mencipta. Ya, maka seorang yang dia meyakini bahwasanya Allah itu Ahad, Allah Maha Esa, maka dia meyakini tidak ada yang menciptakan semua makhluk, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur, menguasai, memiliki, menghidupkan, mematikan, ya, memberikan rezeki kepada semua makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan apa? Tauhid rububiyah. Ya. Kemudian juga mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Apa maksudnya? Ya, bagaimana cara kita mengesahkan Allah dalam nama dan sifat Allah? Yaitu dengan mengimani, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah,
yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan yang pertama adalah at-ta'wil. Ya. Saya ulangi. Ya, apa itu tauhidul asma was sifat? Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam nama dan sifat Allah? Yaitu dengan mengimani, ya, dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan 4 hal. Apa 4 hal ini? Yang pertama adalah at-ta'wil. Tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna yang lainnya. Ya. Tidak boleh kita memalingkan maknanya yang hakiki kepada maknanya yang menyimpang, yang batil, yang tidak ada satupun dalil yang menjelaskannya. Ya, contohnya apa? Seperti kemarin kita menyebutkan hadis tentang hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Kemudian saat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, kemudian iblis tidak mau sujud. Di mana Allah saat itu mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan Adam yang aku menciptakannya dengan kedua tanganku? Ya. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, Allah menetapkan baginya kedua tangan yang Allah gunakan, yang Allah menyebutkan bahwa Allah menggunakannya untuk menciptakan Adam alaihissalam. Ya. Maka mengesahkan Allah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita menetapkannya. Dan kita meyakininya bahwasanya Allah betul-betul sebagaimana Allah menetapkannya bahwa Allah memiliki kedua tangan. Kedua tangan yang hakiki. Kedua tangan yang layak dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bila ta'til, tanpa meniadakannya. Ya. Tanpa meniadakannya. Bagaimana mungkin kita meniadakan nama-nama dan sifat Allah sedangkan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan untuk dirinya, dan juga Rasulullah menetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bila takyif, tanpa menanyakan keadaannya. Misalnya seperti dua tangan tadi. Kita yakin bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Jalla wa ala. Tanpa kita menanyakan gimana ya tangannya Allah. Apa tangannya panjang-panjang? Apakah punya ibu jari, telunjuk dan seterusnya? Tidak boleh. Karena menanyakan keadaan akan menjerumuskan kita ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian yang keempat adalah bila tamsil, tanpa menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat yang berbeda dengan semua makhluknya. Bahwasanya Allah Maha Esa dengan kesempurnaan nama-nama dan sifatnya. Ya, jadi tangannya Allah, tangan yang sempurna, yang layak dan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan semua makhluknya. Sebagaimana Allah mengabarkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahus Samad. Ya, Allah As-Samad. Apa As-Samad ini? Alladzi yaqsiduhul khalaik fi qada'il hawaij wa raghaib. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara namanya selain Ahad bahwasanya Allah As-Samad. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang husna, yang sangat indah, Allah Subhanahu wa taala menamakan diri dengan As-Samad. Apa itu As-Samad? Alladzi yaqsidul khalaik, yang semua makhluk menuju kepadanya. Ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala fi qadail hawaij wa raghaib. Di dalam memenuhi hajat-hajat dan keinginan-keinginan mereka. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat
ya, di mana semua makhluk kembali meminta semua hajatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Bahwasanya tempat kita meminta hajat-hajat kita, meminta semua keinginan, ya, bahwasanya keinginan semua hajat makhluk, semua itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dituju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu maksud dengan dari nama Allah As-Samad. Ya, bahwasanya Allah, ya, zat di mana semua makhluk, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar Allah memenuhi semua hajat, semua keinginan-keinginan. Dan tidak ada ilah yang bersama Allah Subhanahu wa taala yang dituju oleh semua makhluk dalam rangka memenuhi hajatnya. Ya, sehingga ketika orang meminta hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kalau ada orang yang meminta hajatnya, ya, meminta dipenuhi hajatnya kepada selain Allah Jalla wa ala, berarti orang itu belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam arti yang lain, orang itu telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal tidak ada yang memenuhi hajat makhluk. Tidak ada yang melindungi makhluk dari berbagai keburukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kesyirikan. Ini jelas merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap saat kita membaca Allahus Samad, ya, mana buktinya? Ya, mana bukti bahwasanya kita mengikrarkan setiap harinya dengan mengatakan Allahus Samad? Kenapa dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita masih meminta hajat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, berarti kita belum, ya, namanya belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dan dialah Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Apa maksudnya jamaah? Walam yakun lahu, laisa lahu walad wala walid wala sahibah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memiliki anak, ya, wala walid, dan tidak memiliki apa? Kedua orang tua. Allah tidak memiliki orang tua yang melahirkan, wala sahibah, dan juga tidak ada pasangan atau istri bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah betul-betul tidak butuh dengan makhluknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah maha sempurna kekayaannya, sehingga Allah tidak butuh dengan satu makhluk pun. Ya, sebagaimana kita butuh keluarga, kita butuh dengan istri, kita butuh dengan kedua orang tua kita butuh dengan anak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang tidak membutuhkan siapapun di antara makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dirinya lam yalid wa lam yulad. Allah enggak punya siapa-siapa. Ya, kalau seandainya Allah punya siapa-siapa, berarti Allah butuh dengan, ya, kalau Allah punya anak misalnya, maka Allah butuh dengan anak. Kalau Allah punya orang tua, berarti Allah butuh dengan orang tua. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang awal selama-lamanya. Ya. Kemudian juga yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah satupun sekutu, ya, tandingan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama menjelaskan walam yakun lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqihi. Ya, tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang serupa, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. La fi asma'i, baik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang sama namanya dan sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala fi af'alih, dan juga tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang sama dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang sama perbuatan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang makhluk yang misalnya menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Apakah ada hari ini makhluk
yang mampu melindungi dari berbagai musibah sebagaimana Allah melindungi makhluk dari musibah-musibah. Tidak ada. Apakah ada satu makhluk hari ini yang bisa menghidupkan makhluk sebagaimana Allah menghidupkan makhluk dan mematikan dan seterusnya? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada penyerupaan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tafsir yang singkat ini bermanfaat buat kita. Yang tentunya kesimpulan dalam surat Al-Ikhlas ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Ikhlas mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tauhid dalam Al-Quran itu dikandung dalam surat Al-Ikhlas, sehingga kenapa Rasulullah menyebut surat Al-Ikhlas ini dengan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita kaji dalam kesempatan duha ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semua kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang di antara sebabnya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada bertanya? Jawab. Oh, taib, begitu. Tadi pertanyaan bagus sekali. Juga di antara keutamaan yang kita belum sebutkan, tentunya kita tadi tidak sebutkan semuanya keutamaan surat Al-Ikhlas juga di antara bacaan yang Nabi merutinkannya membacanya setiap pagi dan petang, yang kita kenal dengan zikir sabah dan masa, zikir pagi dan petang. Juga tidak yang menunjukkan akan keutamanya, sehingga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan berzikir pada saat pagi dan petang beliau ini, kecuali beliau membaca surat di antara Al-Ikhlas. Kemudian juga Rasulullah membacanya seperti misalnya yang tidak kita sebutkan, Nabi juga membacanya dalam setiap zikir salat beliau, salat fardu. Maka semua zikir setelah salat fardu yang dibaca oleh Nabi SAW, maka juga di antara Nabi tidak meninggalkan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dalam setiap Nabi SAW selesai dari salat fardu, maka di antara zikir yang Nabi baca, yang Nabi rutinkan, maka ada di antara baca surat Al-Ikhlas. Betul itu Kemudian juga seperti tadi tidur tidur juga Nabi SAW pun tidur juga Nabi tidak ketinggalan membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan di antara juga yang digunakan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan ketika beliau akan tidur, ketika beliau akan merebahkan tubuh beliau ke kasur beliau, ke tempat tidur beliau, maka di antara Nabi SAW juga sambil meniupkan di tangan beliau, maka Nabi SAW kemudian membaca Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nabi tidak ketinggalan baca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian Nabi usapkan ke seluruh tubuh beliau, dimulai dengan kepala, wajah dan bagian depan tubuh beliau. Yang beliau melakukan, yang beliau mulai dengan baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu juga di antara keutamaan yang terdapat pada surat Al-Ikhlas yang dilakukan oleh Nabi SAW. Betul Bang. Memang tidak kita sebutkan semuanya tadi Ada lagi dari Facebook. Gimana? Ada pertanyaan dari Facebook. Iya, silakan. Bismillah. Apa yang harus dilakukan jika ada seseorang yang tidak bisa berhenti membayangkan Allah dan wujud Allah setiap kali nama Allah itu disebutkan? Wajah Allah bahkan rupa Allah. Padahal dia tahu kalau Allah bukan makhluk dan tidak boleh disamakan dengan makhluk. Nasihatnya. Ini jelas adalah syubhat syaitan. Ini adalah Ini adalah
Jelas gangguan syaitan ini ya. Orang yang kemudian dia bisa membayangkan wajahnya Allah misalnya, kemudian nggak tergambar ya wajahnya Allah seperti ini, maka jelas ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita menjelaskan, ya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kemudian Allah bisa digambarkan wajahnya seperti ini, jelas itu bukan Allah. Ya. Dan apalagi yang mungkin yang tergambar itu seperti makhluk. Ya, padahal Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana tadi kita menjelaskan dalam akhir surat Al-Ikhlas, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada sifatnya Allah. Ya, pada bentuknya Allah, rupanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu termasuk ya rupanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah menyebut wajah. Ya, maka wajahnya Allah Subhanahu wa taala wajah yang tidak sama sekali serupa dengan makhluknya. Ya, wajah yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang akan dilihat wajah Allah nanti di hari kiamat. Ya. Bagaimana kemudian bisa tampak di dunia? Ya, ada orang misalnya sudah melihat wajahnya Allah. Pada wajah Allah itu hanya ya bisa terlihat di hari kiamat, di hari akhir. Bahkan di antara nikmat terbesar kata para ulama, di antara nikmat yang sesungguhnya ketika seorang hamba berada di surga itu, ya nikmat yang paling tertinggi bukan surganya. Ya, bukan masuknya seorang ke dalam surga dengan berbagai kenikmatan dalam surga. Tapi nikmat yang tertinggi kata para ulama adalah ru'yatullah. Melihatnya seorang hamba wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat di surga nanti. Ya, maka ini tentunya orang yang menanyakan tadi itu, yang setiap kali dia menyebut nama Allah kemudian tergambar wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib beristighfar dan dia meyakini ini bukan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk. Maka dia wajib beristighfar, ya, kemudian mungkin bisa dengan dia meruqyah dirinya sendiri ya biar hilang ya gangguan tersebut. Ya, bisa jadi itu gangguan jin ya. Gangguan jin sehingga dia ketika menyebut nama Allah kemudian muncul seakan-akan itu wajahnya Allah, mengaku-ngaku wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu orang ini mungkin dengan cara meruqyah dirinya sendiri. Jadi ruqyah, dia banyak membaca zikir kepada Allah. Ya, dia rutinkan zikir pagi petang, merutinkan membaca Al-Qur'an. Intinya ya dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Taib, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.